Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya di Jelajah Plat AD, channel yang secara khusus didedikasikan untuk membahas seputar wilayah Solo Raya. Pada kesempatan video kali ini, saya mau ajak teman-teman jalan-jalan virtual menyusuri jalur pedesaan yang indah dan syahdu tentunya. Dimulai dari Waduk Potok atau Waduk Kerjo yang berada di perbatasan antara Kabupaten Sragen bagian selatan dengan Kabupaten Karanganyar. Dari Waduk Potok atau Waduk Kerjo ini, saya ajak teman-teman motoran menuju ke arah Kebun Teh Kemuning di Ngargoyoso arah ke Candi Jatuh. Halo sedulur semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Back to my channel di Jelajah Plat AD, channel yang secara khusus didedikasikan khusus membahas wilayah Solo Raya teman-teman ya, Sragen, Karanganyar, Klaten ya, Wonogiri, Sukoharjo, dan tentu saja kota Solo, Boyolali ya teman-teman ya. Nah, ini saya berada persis di tepi waduk, apa sebutannya ya, Waduk Potok teman-teman ya, atau biasanya juga disebut sebagai Waduk Kerjo. Nah, pada hari ini tanggal hari Jumat ya, 17 April 2026, saya mau ajak teman-teman jalan-jalan motovlog, melihat keindahan alam ya, lebih tepatnya dari arah sini, dari arah Waduk Potok. Waduk Potok ini unik teman-teman karena berada di dua wilayah ya, yakni Sragen dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelah kanan ini adalah Kecamatan Kedawung. Nah, sementara yang sebelah kiri ya, sebelah kiri jalan adalah Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Sepanjang mata memandang kita lihat pohon karet teman-teman ya. Ini baru diremajakan setengah tahun yang lalu kalau nggak salah, baru ditebang pohonnya dan ditanam pohon yang baru, dan ini udah setengah tahun, hampir 1 tahun ya teman-teman ya. Jadi sudah agak rindang seperti ini. Kalau udah besar ya, udah 2 tahun ke atas, ini pohonnya di sini terkenal sangat rindang ya. Di sini dikenal sebagai alas karet ya. Kalau rindang itu ramai teman-teman ya, di kiri kanan itu biasanya banyak orang jualan, apalagi pas musim durian. Wah, itu banyak banget orang jualan durian ya. Nah teman-teman, di depan sana itu kita akan ketemu pertigaan ya. Itu adalah daerah pasar ya, yang dikenal sebagai pasar Batu Jamus bagi orang Sragen ya, Karanganyar, terutama Karanganyar yang bagian utara ya, pasti kenal ya, daerah sini, daerah Batu Jamus ya. Batu Jamus, kalau orang Sragen atau Karanganyar nyebutnya Jamus ya, jadi bukan Jamus tapi ada N-nya di depannya, Jamus. Kita ketemu pertigaan, itu seberang sana itu ada pabrik pengolahan karet ya, udah ada dari zaman Belanda. Kalau kita ke arah kanan itu nanti mengarah ke Masaran teman-teman ya, sekaligus ke arah Kabak Kramat. Kalau misalnya kita mau ke arah kota Solo juga ya, bisa ya, kita berbelok ke kiri menyusuri pasar Batu Jamus. Kalau pasarnya ini masuknya Kerjo teman-teman ya, Karanganyar. Nah, kalau tadi terminalnya, terminal Batu Jamus itu masuknya Sragen. Unik ya teman-teman ya, jadi dua daerah yang berdampingan, terminalnya masuk Sragen, sementara pasarnya, pasar Batu Jamusnya masuk Kerjo, Karanganyar. Terminalnya juga disebut sebagai terminal Jamus teman-teman. Oke, ini jalannya kalau dari sini arahnya mulai menanjak. Ini adalah jalan apa sebutannya ya, Sragen Kemuning ya. Bisa jadi jalan alternatif kalau misalnya kita mau ke Tawangmangu dari arah kota Solo ya, bisa lewat Sragen terus kemudian lewat Jamus, nanti tembusnya ke Kemuning dan kemudian Tawangmangu. Nah, kita ketemu pertigaan ya. Kalau lurus tadi itu mengarah ke Mojogedang ya, sekaligus ke arah kota Karanganyar. Kita berbelok ke kiri teman-teman ya.
Di sebelah kiri itu ada masjid yang cukup terkenal, sering dijadikan rest area ya, tempat pemberhentian istirahat sebelum mengarah ke Tawamangu. Ini namanya Masjid Sumarsih Samiasih ya, aku lupa nama pasnya. Kalau nggak salah ini memang namanya nggak umum ya, bukan kayak nama masjid pada umumnya, karena namanya itu diambil dari pendiri masjid. Nah, sebelah sini ini tikungan, ini daerah terkenal juga, cakep ya view-nya. Ini biasanya ada orang jualan pentol es di sini ya. Persis di sini itu enak banget pentolnya. Pentolnya cuma 2.000 itu dapat banyak. Kelihatan kiri kanan itu pemandangannya mulai bagus. Nanti di atas lagi itu udah mulai bagus ya teman-teman ya, saat mulai masuk Ngargoyoso. Ini masuk desa Kewadungan ya, Kewadungan Kerjo Karanganyar. Jadi Kerjo ini adalah wilayah kecamatan yang bisa dibilang paling utara ya, yang berbatasan dengan Sragen. Bukan yang paling utara, tapi yang apa ya, bagian mana ya? Karena yang paling utara itu kalau nggak salah ini ya, daerah apa sebutannya ya, lupa saya. Di depan ada patung Semar atau Gareng, aku apa nggak tahu loh, Gareng atau Semar ya teman-teman ya. Jadi orang yang dinarasikan orangnya agak gemuk ya. Nah, mulai dari sini jalanannya mulai tanjakannya agak ekstrim. Ya memang nggak terlalu ekstrim, cuma menurut saya ya lumayan ekstrim lah ya. Kalau orang Sragen mau ke arah Kemuning ataupun Tawangmangu sebagian besar pasti lewat sini ya, karena ya ini jalan yang paling enak ya, paling halus, paling lebar. Ada lagi ya jalan alternatif itu lewat Kecamatan Sambirejo di sebelah timur ya, nanti tembusnya itu apa ya, daerah mana ya, Jenawi ya teman-teman ya, Balong ya, Pasar Balong, terus kemudian Jenawi, nanti sampai ke atas Pucuk itu nanti ketemunya Bukit Paralayang. Nah kalau lewat sini nanti ketemunya ini ya, kebun teh Kemuning ya teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya jalanannya mulai nanjak. Sebelah kanan itu sawah terasering, pemandangannya indah banget ya. Ini namanya Desa Gentan ya, jadi udah beda desa lagi. Desa Gentan tapi masih masuknya Kerjo. Kalau kita lewat sini tuh banyak mobil tangki teman-teman ya, mobil tangki besar-besar ya. Itu mereka itu jualan air ya, jadi ambil air dari atas. Kalau nggak salah dari dekat Kemuning ya, di bawahnya pabrik, di bawahnya kebun teh itu ada banyak sekali sumber mata air, dan mata airnya itu banyak sekali, itu diambilin. Nah dibawa ke bawah itu dijual laris ya teman-teman, ke daerah Sragen itu banyak sekali ya orang beli air apa ya, air bersih ya buat dimasak. Nah ini masuk Desa Ganten ya teman-teman ya. Di sini sebelah kiri itu ada pesantren kalau nggak salah. Jadi kalau di sini tuh udaranya udah agak sejuk. Jadi kalau panas jam segini ya, kalau di bawah itu ini saya ambil videonya jam setengah berapa ya, jam setengah 10 ya. Kalau di sini tuh masih dingin banget. Nah dari sini kelihatan ya, di sana ada perbukitan itu daerah Matesi ya. Jadi Matesi aja dari sini udah kelihatan ya. Nah kita mulai masuk alas ya, alas lagi. Cuma ini bukan alas karet teman-teman. Kiri kanan itu pohon apa ya, lurus-lurus ini apa ya, mohon dikoreksi ya, ini antara sengon atau jabon teman-teman ya. Di sini setiap lewat sini tuh syahdu banget karena suasananya tuh adem banget sini. Ini kita itu di atas bukit ya teman-teman ya, jadi ini sebenarnya udah di atas perbukitan, ini di atas bukit, kita melintasi atas bukit. Nah di sini tuh banyak warung-warung ya, warung-warung kaki lima sini. Ini kalau Sabtu Minggu ramai, cuma ini karena saya datang pas hari Jumat, jadi itu sebagian tutup ya. Kalau Sabtu Minggu ramai ya teman-teman ya. Nah ini masih pada tutup ya. Jadi jualan es kelapa muda, gorengan ya. Nah kelihatan itu di depan itu sawah terasering.
Nah, mulai dari sini ya, patokannya kalau saya lewat sini mulai pemandangannya bagus banget itu setelah lewatin alas tadi ya, alas Jabon atau Sengon ya. Nah, kelihatan kan Gunung Lawu kalau cuacanya bagus, pucuknya itu kelihatan dari sini. Kalau dari sini tuh daerah sini ya, ini terkenalnya apa ya? Buah kristal ya. Kalau sebelah kiri kanan ini kalau lagi pas musim liburan itu banyak orang jualan jambu kristal. Ini ada SPPG baru ya, nggak sampai 3 bulan ya. Saya belum lama lewat sini, dulu belum ada, masih dibangun ya. Nah, kelihatan bagus banget pemandangannya ya. SPPG ya. Kalau saya ya jujur maaf ya, bukan bukan karena politik ya, tapi saya nggak terlalu setuju ya sama MBG ya, karena hati saya itu berteriak ya, banyak makanan itu kebuang ya. Nah, ini di luar soal MBG ya. Oke, kita bahas lagi soal keindahan perjalanan ya. Oke ya, ini kiri kanan itu banyak sawah terasering ya, dan diselingi oleh pohon jambu kristal. Nah, ini tuh banyak ya. Oke, motor saya nggak kuat, harus gigi satu. Ya, banyak jambu kristal teman-teman ya. Jambu kristal di sini tuh terkenal enak ya, manis banget, legit. Cuma ya ini ya, jambu kristal ini hamanya banyak banget ya, hama ulat ya. Nah, ini biasanya kalau Sabtu Minggu tuh dijejer di sini ya. Nah, ini warung-warung yang kiri kanan ya, itu jejer ya. Nah, ini apa ini? Kemungkinan ini Koperasi Merah Putih ya, KDMB. Ini ada. Pokoknya program selama Pak Prabowo berkuasa ini banyak sekali ya. MBG ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini ya, kalau sini juga banyak ya, itu tadi ya, pisang-pisang. Nah, di kita depan itu ada pertigaan. Jadi kalau belok ke arah kiri itu nanti ke ini ya teman-teman ya, daerah sebutannya ya, ada waduk besar, waduk dibangun dulu, diresmikan sama Presiden ke-7 ya. Itu namanya Waduk Gondang ya. Namanya Waduk Gondang, itu waduknya besar sekali ya, dibandingkan dengan tadi ada pas saya start perjalanan itu ada Waduk Botok ya, itu kecil banget. Itu Waduk Botok itu dari zaman Belanda itu udah ada, dibandingkan dengan Waduk Gondang itu gede banget ya, Waduk Gondang ya. Itu dibangun tahun berapa saya lupa ya, intinya zaman Pak Jokowi ya. Oke, kita lurus di depan sana itu nanti ketemu apa ya. Nah, setiap saya lewat desa ini tuh unik teman-teman ya. Aku lupa desanya ini namanya apa ya. Jadi sebelah kiri itu ada pohon besar yang dikeramatkan. Nah, ini saya agak perlambat dikit ya. Nah, itu pohon ratusan tahun ya. Jatirejo, maaf ya, namanya desanya Jatirejo. Itu ada semacam pohon besar. Saya nggak tahu itu petilasan atau memang pohon keramat. Cuma memang sama masyarakat di sini dikeramatkan. Kadang saya lihat itu pohonnya itu disarungin ya, ditutupi kain hitam putih gitu. Nah, ini udah mulai mendekati ini ya, Kemuning ya, kebun teh. Kemuning ini adalah kebun teh yang juga sangat bersejarah ya, dari zaman Belanda itu udah ada. Itu miliknya Mangkunegara ya. Oke, dari sini nanjak banget. Jadi kalau mau lewat sini ya pastikan kendaraan Anda harus dalam kondisi yang prima ya. Baik itu gas, rem ya. Nah, ini mulai agak lambat ya. Padahal motor saya Vega ya. Tapi Vega yang lama ya, bukan motor Vega yang baru. Ini namanya Desa Jatirejo. Pemandangannya syahdu banget sebenarnya. Nanjak terus ini ya, lurus nanjak. Untungnya nggak banyak kendaraan ya. Tadi di sini jarang macet, kecuali ya libur-libur besar ya. Di atas ya, di sini itu jarang macet. Biasanya macet itu mulai di atas di Kemuning sana. Nah, kan banyak truk-truk tangki ya, itu bawa air dari atas, dari Kemuning itu dibawa ke bawah, dijual di daerah Seragen. Ya, selain buat air minum ya, itu buat itu pengisian ya, pengisian aqua itu juga biasanya belinya dari sini ya, bahan air bakunya itu dari sini. Nah, ini ya, itu pohon jabon ya, dipotong-potong.
Nah, mulai dari sini, nah itu udah mulai kelihatan pemandangannya bagus banget ya. Itu perbukitan lereng Gunung Lawu. Nah, ada wisata petik buah ya sebelah sini, sebelah kiri. Sebenarnya tinggal daerah sini tuh masih enak ya, karena nggak terlalu jauh. Kalau kita ke pusat kota Karanganyar ya masih cuma setengah jam dari sini, sebenarnya nggak jauh. Ke Sragen kota pun ya nggak sampai setengah jam ya, deket juga. Kita ke Tawangmangu dari sini juga dekat ya, jadi sebenarnya masih relatif nggak jauh kemana-mana, itu masih enak ya. Ini udah masuk Ngargoyoso, jadi udah bukan apa Kecamatan Kerjo lagi. Di sebelah kiri itu ada wisata terkenal juga, namanya air terjun Ngargoyoso Waterfall. Nah, sebelah kiri ya itu teman-teman ya. Jadi pintu masuknya itu sebenarnya ada dua, yang paling depan ini yang sebelah sini ya. Tapi sepi, justru kalau lewat depan itu sepi banget. Karena pengunjung itu harus turun ke bawah sekitar 1 kiloan ya. Nah itu ya, Ngargoyoso Waterfall itu ada air terjun, cuma air terjunnya kecil, nggak tinggi ya. Kalau dibandingkan dengan Jumok ya kalah ya, apalagi dengan Grojogan Sewu ya jauh ya, kalah ya dari sisi keindahan ya. Cuma kalau ramenya malah justru ya ini mulai lagi tren ya di sini ya. Wah, Ngargoyoso Waterfall. Kalau mau lebih dekat ya, itu ada akses dari belakang, itu nanti lebih dekat langsung dari parkir itu ke air terjun. Itu juga ini ya, camp juga, ada tempat-tempat camp gitu disediakan. Oke, nah sini ya udah mulai kelihatan ya, pemandangannya bagus banget ya. Kiri kanan hamparan sawah, perbukitan, dan sebelah kiri itu adalah bukit-bukit rentetan ya dari Gunung Lawu. Ini cocok ya kalau ada duit, beli tanah sini, bangun villa. Enak banget sini ya, hidup nyaman ya teman-teman ya. Nah ini namanya Desa Kemuning ya teman-teman ya, Ngargoyoso. Jadi kenapa disebut sebagai kebun teh Kemuning ya, karena nama desanya itu adalah Kemuning ya. Kemuning ke Tawangmangu masih agak jauh, masih agak ke atas lagi. Jadi kalau dari Kemuning ke arah Tawangmangu itu masih sekitar ya 20 menitan ya, agak jauh juga. Sebenarnya dekat, cuma karena jalannya nanjak ya teman-teman ya, jadi kelihatannya agak jauh. Nah, ini ya, pemandangannya bagus banget ya daerah Kemuning ini. Orang Sragen ya, dari Sragen dari bawah itu banyak kan nggak sampai Tawangmangu kadang ya, wisatanya sampai Kemuning ya, karena di Kemuning ini banyak resto ya, restoran keluarga dibuka ya. Jadi nggak sampai Kemuning, mereka wisatanya di sini sekitaran kebun teh. Karena kalau ke Tawangmangu itu lumayan jauh. Dari Karanganyar juga ya teman-teman ya, dari kota Solo biasanya banyak sekarang yang nggak langsung ke Tawangmangu, tapi biasanya banyak yang cari hiburan ya, cari-cari tempat-tempat wisata itu daerah Kemuning sini. Jalannya nanjak ya, dulu jalannya jelek banget ya 2 tahun yang lalu. Ini statusnya jalan provinsi ya teman-teman ya. Di depan sana udah kelihatan hijau-hijau, itu adalah kebun teh ya teman-teman ya. Kebun teh Kemuning. Dulu di sini ramai teman-teman ya, tapi kurang tahu ya. Dulu dikelola sama pemuda desa di sini ya, ada Kemuning sini ya, ada wisatanya. Jadi kita kayak jalan-jalan di kebun teh, semacam apa ya, wisata petik teh atau apa ya. Terus kita bisa beli teh sini ya. Harga tiketnya sebenarnya murah, 8.000 sama parkir 2.000 ya untuk motor. Cuma saya kurang tahu kenapa di sini tuh sepi ya, akhirnya wisatanya nggak terlalu jalan. Ya mungkin orang bosan ya kalau ke kebun teh cuma lihat-lihat teh aja ya. Harusnya ada hal-hal yang menarik ya. Oke, kita sampai di pertigaan sini ya teman-teman ya.
Kalau mengarah ke Karanganyar, Karanganyar kota ya, termasuk ke arah Tawamangu itu ke arah sana ya teman-teman ya. Nah kalau sebelah sini ini mengarah ke Candi Ceto. Nah ini jalannya ekstrim banget. Oke, sekian video dari saya ya. Untuk sesi selanjutnya dari Ceto, dari sini sampai ke Candi Ceto, ikuti terus perjalanan saya di video saya selanjutnya. Terima kasih.